Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita diberikan lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk saat ini. Kebenaran-Mu ungkapkanlah kepada kami ya Roh Kudus, sehingga itu menjadi berkat dan pegangan bagi kehidupan kami. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bagian Alkitab kita pada saat ini terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, demikian bunyinya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, apakah mungkin seseorang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dapatkah terjebak dalam rasa benci atau dalam kebencian yang mendalam? Saudara, dalam pengalaman hidup kita mendapati ternyata saudara, seorang yang sudah percaya kepada Kristus tidak pun kebal untuk terjebak di dalam rasa benci, bahkan dalam rasa benci yang mendalam. Apalagi jikalau seseorang telah berbuat kesalahan kepadanya, maka ia akan menghindar. Dia akan membangun tembok sebagai pembatas. Bahkan ada kalanya secara terang-terangan dia akan menyatakan kebenciannya. Saudara, mengapa hal ini boleh terjadi? Oleh karena apa, saudara? Oleh karena soal percaya diri, soal harga diri, soal gengsi, soal egoisme yang begitu besar melekat di dalam hidupnya dibandingkan dengan kerendahan hati dan semangat untuk mengampuni. Juga, saudara, karena menilai diri lebih benar, bahkan paling benar, sehingga akhirnya melupakan prinsip saling mengampuni dan saling memaafkan. Apalagi saudara, jikalau seseorang yang telah dilukai itu memegang dalih dan berkata, bukan kamu yang merasakan sakit hati dan goresan luka di dalam hatiku. Saudara, firman Allah yang kita sudah baca bersama mengatakan, jikalau seseorang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bahkan saudara, secara tegas dan keras dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, seorang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Saudara, oleh karena itu, jikalau kita telah sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya mengasihi Allah, maka saudara tidak mungkin untuk tidak mengasihi sesamanya. Tidak mungkin dia akan membenci sesamanya atau saudaranya. Karena apa? Karena kasih Allah telah memenuhi hatinya. Dan seorang yang sungguh-sungguh telah mengasihi Allah, maka saudara, yang akan dilakukannya dikala dia disakiti atau seseorang berbuat kesalahan kepadanya adalah dia akan dengan cinta kasih Kristus akan menasihati, menegur, supaya apa? Supaya tidak mendatangkan dosa pada dirinya sendiri. Saudara, bagaimanakah keadaan hati kita saat ini? Apakah kita sedang membenci seseorang? Saudara, datanglah kepada Allah. Mohon Roh Kudus memulihkan hati kita. Mohon kasih Allah memenuhi hati kita. Supaya saudara boleh mengalir kasih Allah lewat kehidupan kita. Sehingga begitu banyak orang yang sudah terbelenggu oleh karena luka batin yang mendalam, mereka akan dimenangkan. Dan demikian juga begitu banyak orang yang keras hati, tatkala kasih Allah mengalir lewat kehidupan kita, hati mereka kiranya akan dilembutkan oleh cinta kasih Allah. Dengan demikian saudara, kita tidak menjadi pendusta
dan juga tidak disebut sebagai seorang pembunuh manusia. Tetapi dunia akan melihat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah benar-benar murid Kristus. Karena yang mengalir dalam kehidupan kita adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling menguatkan. Amin.